Halo teman-teman YouTube, apa kabarnya? Kembali lagi dengan Lintas Kata Dingin. Di video kali ini saya bakalan ngelanjutin video tentang tanaman peperomia yang kemarin-kemarin mungkin kita bahas belum cukup detail karena beberapa teman-teman juga masih tanya, Bang, coba buatin secara detailnya kalau mau produksi secara banyak gitu. Bagaimana cara memotong daunnya agar tidak mudah terkena penyakit busuk daun pada saat persemaian gitu. Jadi dalam video ini kita bakalan ngebahas itu semua. Jadi teman-teman pastiin bahwa tonton video ini sampai akhir agar teman-teman gak ketinggalan sedikit pun informasi tentang video kita kali ini. Sebelumnya saya menjelaskan ke teman-teman karena beberapa di komentar peperomia watermelon yang sebelumnya teman-teman nanya, Bang, kok peperomia saya daunnya nggak lebar, kenapa daunnya kecil-kecil? Teman-teman harus pahami juga bahwa watermelon ini juga terbagi dua jenis teman-teman. Ada yang jenis daun lebar seperti ini, sedangkan ini adalah jenis daun kecilnya. Jadi ya teman-teman jangan nanya-nanya lagi, mungkin bukan jangan ya, maksudnya jangan bingung lagi, kok tanaman saya daunnya kecil-kecil sedangkan punya abang besar-besar gitu. Memang teman-teman harus pahami bahwa memang jenisnya sudah berbeda gitu. Jadi teman-teman nggak bisa paksakan daun yang kecil untuk bisa menjadi daun yang lebar. Yang kita bahas bakalan kedua jenis ini, terutama pada bagian teknik cara memotong pada daunnya gitu. Sebelum kita lakukan yang namanya pencacahan daun, teman-teman pastikan dulu bahwa gunting yang teman-teman gunakan teman-teman semprot dengan hand sanitizer gitu. Yang tujuannya adalah agar pada gunting ini dia nggak membawa penyakit gitu. Karena memang untuk guntingnya sendiri, saya pribadi ini memang untuk ke semua jenis tanaman gitu. Karena kebetulan juga gunting saya cuma satu. Jadi yang silahkan teman-teman semprotkan dengan hand sanitizer ataupun antiseptik juga nggak masalah. Yang penting mengandung alkohol gitu. Selanjutnya adalah kemarin sudah saya bahas pemilihan daun tuanya, tetapi saya ulang lagi. Yang pertama adalah watermelon yang jenis daun lebar. Teman-teman pilih daun tua dengan cara mengetahuinya itu adalah waktu teman-teman pegang, dia sudah keras dan tebal gitu. Ataupun paling gampangnya dia ada di bagian bawah. Contohnya seperti ini. Nah, kita potong aja seperti ini. Nah, ini dia. Ini adalah pemilihan daun tuanya untuk yang jenis lebar. Kita ambil juga ke yang jenis daun kecil. Ini biasanya paling gampang adalah kalau dia jenis daun kecil ini, kalau daunnya sudah agak melebar seperti ini, nah, dia biasanya sudah dipastikan ini adalah daun tuanya gitu. Nah, tetapi tetap aja peperomia yang daun lebar lebih lebar daripada yang ini gitu. Oke, kita potong daunnya. Oke, ini dia. Teman-teman melihat sebenarnya dia bisa dipastikan dia tetap sama aja bentuk daunnya, tetapi memang dari lebarnya beda gitu. Karena teman-teman lihat bagian belakang daunnya hampir sama, ini dia, dan bagian depan daunnya hampir sama juga. Yang membedakan adalah kalau teman-teman perhatikan, dia ruas yang ini, ruas-ruas akarnya, bukan akar, maksudnya pangkal daunnya ini dia lebih banyak dibandingkan dengan yang berdaun lebar gitu. Nah, teman-teman bisa lihat, saya bandingkan ini daun lebar, ini daun kecil, dia ruas-ruasnya lebih banyak. Selanjutnya kita masuk ke pencacahannya teman-teman. Yang harus kita pahamin adalah ini setiap ruas-ruas ini, yang ini teman-teman lihat, setiap ruas-ruas ini dia di situ adalah titik tumbuh akarnya teman-teman. Jadinya teknik pemotongannya, saran saya adalah teman-teman dengan cara seperti ini dulu. Potong dia seperti ini. Nah, udah. Lalu silahkan teman-teman potong dia per helai bagian ruas. Contohnya seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat. Kalau dia tengah seperti ini, saya biasanya ambil dua ruas seperti ini. Nah, ini dia. Nah, jadi teman-teman bisa lihat. Teman-teman jangan potong di bagian ininya, karena di bagian ininya memang nanti tumbuh akar, tetapi sangat lama tumbuh akarnya teman-teman. Nah, ini dia. Jadi ya teknik pemotongannya adalah seperti ini.
teman-teman ambil, pokoknya dia harus terkena bagian tanah adalah permukaan ruas-ruasnya seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Oke, cukup jelas. Ini untuk yang daun lebar. Yang daun kecil juga sama, teman-teman potong dulu seperti ini. Biasanya saya kalau yang sejenis daun kecil, karena dia bentuk daunnya memang kecil, saya ambil per 2 ruas teman-teman. Nah, contohnya seperti ini, sambil 2, nah, 2 seperti ini. Oke, seperti ini juga. Oke, dia 2 ruas. Oke teman-teman, selanjutnya yang di bagian ini saya potongnya memanjang seperti ini teman-teman. Nah, saya biarin seperti ini karena biar dia terkena di bagian ini. Ini dia, teman-teman bisa lihat juga. Nah, ini dia, sama aja, yang bagian kecil juga seperti itu, di bagian ini dia sama. Nah, oke, cukup jelas untuk teknik pemotongannya. Kita lanjut untuk teknik penanamannya. Langkah selanjutnya adalah sebelum teman-teman tanam, teman-teman jemur dulu helaian daun yang kita cacah tadi nih. Nah, tujuan dari penjemuran ini adalah untuk menghilangkan getah ataupun air yang ada di bagian yang kita potong tadi gitu. Dikhawatirkan nantinya kalau dia masih mengandung air seperti ini, dia terkontaminasi oleh bakteri yang ada di media tanamnya, yang menyebabkan nantinya terkena penyakit busuk daun teman-teman. Nah, jadinya saran saya teman-teman jemurnya nggak perlu lama-lama teman-teman, cukup 10 sampai dengan 15 menit aja. Biasanya itu daunnya sudah kering gitu. Daunnya kering, teman-teman dapat tandakan dengan cara kalau teman-teman pegang seperti ini, dia nggak ada mengeluarkan air lagi gitu. Oke, selanjutnya adalah alangkah baiknya kalau dengan teknik seperti ini teman-teman beri yang namanya perangsang akar ataupun roton F teman-teman. Tujuannya adalah untuk mempercepat pertumbuhan akar itu lebih cepat, lebih banyak juga. Jadinya waktu untuk teman-teman budidaya bisa lebih singkat dibandingkan teman-teman tanpa menggunakan roton F ataupun perangsang akar. Jadinya kedua cara ini mungkin adalah inti dari penggunaannya. Karena kalau pemilihan media tanamnya untuk peperomia sendiri, dia lebih toleransi dibandingkan dengan begonia. Karena saya juga kalau gunakan media tanamnya, saya ambil asal aja, yang penting tanahnya gembur gitu aja. Nggak perlu seperti begonia yang harus kelembapan tanahnya harus dijaga, pencampuran media tanamnya juga harus dijaga gitu. Peperomia ini lebih toleransi gitu. Jadinya kedua cara ini tadi, penggunaan roton F ataupun perangsang akar dan penjemuran ataupun pengeringan lembaran peperomianya harus teman-teman jaga. Yang penting kedua cara ini dia teman-teman dapatkan ataupun teman-teman lakukan maksud saya. Oke, kita anggap aja kebetulan ini saya nggak punya roton F nya, jadi ini kita anggap aja bahwa sudah teroles oleh roton F ataupun perangsang akar. Lalu untuk teknik penanamannya adalah bagian yang ini tadi teman-teman tanam kurang lebih 1 cm aja teman-teman, nggak perlu banyak-banyak. Untuk tanamnya sendiri bisa tegak bisa miring, nggak ada masalah. Karena saya pribadi dia nggak ada perbedaan untuk tanam miring ataupun tanam tegak. Nah, jadinya teman-teman tanamkan seperti ini aja. Ini dia. Teman-teman tanamkan seperti ini aja. Nah, ini kondisinya teman-teman bisa lihat. Ini kan dia media tanamnya agak ini nih, agak kering. Termasuk agak kering juga. Lalu teman-teman nggak perlu khawatir, peperomia ini kapan aja bisa teman-teman siram nih. Contohnya seperti ini, setelah teman-teman lakukan penanaman seperti ini, lalu teman-teman siram, nggak masalah juga. Ataupun teman-teman siram sebelum dilakukan penanaman juga nggak masalah, karena memang tanaman peperomia ini dia lebih toleransi dibandingkan dengan tanaman begonia gitu. Jadi itu adalah tipsnya singkatnya. Tetapi teman-teman harus pahami bahwa untuk teknik lembaran seperti ini, penanaman seperti ini, memang teman-teman bisa memproduksi banyak gitu, sekali jadi banyak. Tetapi teman-teman nggak bisa harapkan bisa jadi indukan yang kalau teman-teman potong seperti ini. Karena nantinya teman-teman perhatikan pada saat sudah keluar akar dan bonggolnya, biasanya kalau satu lembar daun seperti ini, dia hanya mengeluarkan satu bonggol
peperomia aja. Sedangkan kalau teman-teman tanam dengan teknik seperti ini, satu helai daun seperti ini, dia kurang lebih bisa mengeluarkan 5 sampai dengan 6 bonggol, teman-teman. Jadinya kalau saya bilang, kalau teman-teman mau ciptakan indukan, silahkan teman-teman lakukan metode budidaya seperti ini. Tanam satu daun. Tetapi kalau teman-teman mau produksi yang banyak, teman-teman lakukan yang seperti ini gitu. Jadi itu tadi adalah perbedaannya teknik tanam lembaran, satu lembar maksud saya, ataupun teman-teman lakukan teknik penanaman yang dicacah gitu. Jadi ya punya kelebihan dan kekurangan. Tetapi kalau saran saya, kalau teman-teman memang banyak indukannya, banyak peperomianya gitu, saran saya ya udah teman-teman lakukan pencacahan, tetapi pencacahannya hanya 2 bagian aja. Biasanya itu pertumbuhannya lebih cepat. Tetapi memang kalau teman-teman belum punya banyak indukan, silahkan teman-teman banyakin dulu. Kalau sudah banyak nantinya, silahkan teman-teman lakukan teknik pencacahan gitu. Biasanya kalau teman-teman perhatikan nantinya, biasanya kalau teknik yang seperti ini, dia kurang lebih sampai 2 bulan baru bisa teman-teman pindahkan ke media tanam yang baru. Itu adalah salah satu kekurangannya dari yang ini. Sedangkan kalau teknik yang satu daun seperti ini, 1 bulan biasanya teman-teman udah bisa langsung pindahkan ke media tanam yang baru gitu. Jadi itu adalah kita detailkan tentang cara perbanyakannya, tentang tanaman peperomia ini. Jenis daun lebar dan daun kecil sama aja, nggak ada bedanya, nggak ada yang diistimewakan. Jadinya silahkan teman-teman langsung coba untuk memperbanyaknya. Kalau teman-teman belum punya bibitnya juga ataupun indukannya, silahkan teman-teman order di kita. Nanti kita bakalan beri harga yang khusus. Kalau teman-teman bilang nanti saya dapat linknya ini dari YouTube ataupun pencerahannya ini dari YouTube, nanti kita bakalan kasih spesial harga untuk teman-teman bisa belajar memperbanyak peperomianya. Oke teman-teman, kalau masih ada pertanyaan silahkan teman-teman komen, sebisa mungkin nanti kita jawab dan kita kasih solusi untuk teman-teman. Dan gak lupa, yang terakhir adalah silahkan teman-teman subscribe, dan jangan lupa teman-teman juga share video ini agar teman-teman yang lain juga tahu cara-cara untuk merawat tanaman. Oke teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya.